Indonesia hari ini dikenal sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Namun, bagaimana Islam pertama kali masuk ke Nusantara dan berkembang menjadi agama dominan? Inilah perjalanan panjang sejarah Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan sebuah proses panjang yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan maritim. Pedagang Muslim dari Arabia, Persia, dan Gujarat berlayar ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah dan membawa ajaran Islam dalam interaksi mereka. Teori sejarah mencatat beberapa jalur masuk Islam melalui pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, serta kemungkinan kontak awal lewat jaringan perdagangan maritim yang sudah mapan di Asia Tenggara. Bukti substansial pertama Islam di Nusantara terletak di wilayah Sumatera Utara, terutama di Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi. Bukti ini muncul melalui prasasti Makam Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi. Islam berkembang setelah mulai diterima oleh para elit kerajaan. Para pedagang Muslim menikah dengan keluarga lokal. Lalu pengaruh agama mereka meluas dari elit ke masyarakat luas. Dari Sumatera, pengaruh Islam bergerak ke pesisir Jawa, kemudian ke kawasan lain di Nusantara. Kerajaan Demak di Jawa menjadi pusat penting Islam di Nusantara. Pada abad 15-16, berkontribusi besar dalam penyebaran Islam ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Proses Islamisasi di Indonesia berbeda dengan di beberapa wilayah lain yang terjadi lewat penaklukan. Di Nusantara, Islam menyebar secara damai melalui perdagangan, dakwah pengajaran Islam, pernikahan dan interaksi budaya. Proses ini menghasilkan akulturasi Islam dengan budaya lokal, tercipta tradisi Islam Nusantara yang memadukan nilai Islam dengan praktik budaya lokal tanpa menghilangkan identitas keduanya. Islam tidak hanya menjadi keyakinan religius, tetapi juga memengaruhi sistem pendidikan, hukum, seni, dan nilai sosial masyarakat Nusantara. Seiring waktu, Islam menjadi faktor penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Pada masa penjajahan, gagasan kebangsaan juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Islam. Konteks umum sejarah nasional Indonesia. Organisasi-organisasi Islam modern seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lahir pada abad 20 sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan pendidikan, sosial dan politik umat Islam Indonesia. Peran organisasi ini memperkuat posisi Islam dalam kehidupan bangsa, sekaligus menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan konteks sosial kultural Indonesia yang multi-religius. Islam kini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia. Dengan lebih dari 200 juta penganut, agama ini terus berkembang seiring dinamika sosial, budaya, dan teknologi. Uniknya, Islam di Indonesia terus beradaptasi dengan nilai toleransi dan keberagaman, menjadikan Islam Nusantara sebagai contoh moderasi beragama di dunia. Namun perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Dinamika politik, sosial, dan interpretasi beragam masih terus menjadi bagian dari sejarah kontemporer Muslim Indonesia. Sejarah Islam di Indonesia bukan sekadar kronik masa lalu, tapi cermin perjalanan budaya, toleransi, dan nasionalisme. Jika Anda ingin lebih banyak konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.